Hadratal Mukarramin wal Muhtaramin, para alim, para masyayikh, para yai, para ajengan, mobil khusus ajengan Profesor Kiai Haji Ahmad Ali Nurdin. Saya nggak tahu kalau di Sunda kalau sudah ajengan masih dipanggil Kiai nggak, Pak? Enggak, ajengan aja. Tidak, Dekan Visip Win Sunan Gunung Jati bersama seluruh jajaran wakil dekan, para kaprodi, para sekprodi, dan Al-Muhtaram juga sahabat saya, Kang Prof. Saya selalu panggil Kang Prof bagian dari doa. Kang Prof. Asep Muhammad Iqbal. Bukan Muhammad Asep Iqbal gitu ya. Ini yang middle name Muhammad jadi middle name gitu. Muhammad jadi middle name. MC Pak Dr. Cecep Wahyu Khairuddin, seluruh sivitas akademika FISIP Win Sunan Gunung Jati, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa Tendi yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama terima kasih atas panggilan, bukan undangan ini, panggilan silaturahminya. Jadi saya berharap bisa secara fisik soan, tapi suasananya tidak memungkinkan. Jadi mudah-mudahan masih dalam suasana Lebaran, karena di Jawa mungkin juga sama di Sunda ya. Lebaran ketupatnya baru kemarin. Hari ini puncak Lebaran ketupat. Kemarin belanjanya. Hari ini kemarin dan hari ini mereka puncak Lebaran yang sebenarnya itu hari ini, kemarin dan hari ini gitu. Jadi yang di beberapa tempat tanggal 1 Syawal kemarin hanya untuk sholat Idul Fitri, ya salam-salaman, tapi puncak kemeriahannya justru ada kemarin dan hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu 'am wa antum bikhair. Mudah-mudahan makbul, maghfur, berkah semuanya. Pak Dekan, Pak Direktur, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian, ketika pertama kali dikontak oleh Kang Asep, saya langsung tanya, waduh ini karena saya beberapa kali mengikuti siaran tunda CASSR review di YouTube gitu kan. Saya tahu ini forum akademik yang keren dan menjadi bagian penting dari dinamika intelektual kajian Islam dari perspektif ilmu-ilmu sosial dan bahkan di perspektif yang lebih luas di Indonesia. Ketika Kang Asep ngundang, tapi ternyata temanya halal bihalal. Makanya saya langsung tanya, ini pengajian apa diskusi? Ternyata kata Kang Asep dua-duanya, waduh berat sekali itu. Dua-duanya ini double burden nih, double burden. Oke, tapi bismillah, monggo. Karena itu maka nggak tahu, saya coba ngeset. Saya mau mulai dari ini sebelum saya mulai dari slide-nya ya. Saya ingin apresiasi dan menyampaikan penghormatan yang luar biasa. Saya senang sekali tadi ketika Pak Dekan memulai pembicaraan tidak dari ayat tentang maaf-maafan. Menurut saya keren itu Pak Dekan. Biasanya kita kalau sawalan itu ayatnya standar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin dan seterusnya gitu kan. Itu ayat standar tentang halal bihalal. Ternyata Pak Dekan justru memulai kita dari karakter kemanusiaan. Dan karakter kemanusiaannya hias-hiasan lagi, indah sekali. Oke, saya nggak tahu itu karena silakan Pak. Oke. Iya, ke-mute. Ngapunten. Iya, saya nggak tahu itu apa mungkin karena suasana Bandung yang selalu bikin enak, bikin adem, makanya Pak Dekan mulai bicara isu halal bihalal tidak dari maaf-maafan, tapi itu keren. Dan saya tidak tahu iki urusan Gusti Allah, hadza min fadli Rabbi. Saya mulai share slide saya. Mana tadi ya?
Pamit G, saya share slide-nya. Oke. Jadi makanya saya bilang saya senang sekali tadi karena Pak Dekan memulai dari ayat itu, bukan dari ayat yang lain. Seperti memberi pintu masuk ke saya untuk bicara lebih jauh. Saya kasih judul obrolan kita hari ini dengan halal bihalal, beragama, heterodoksi, dan kemanusiaan. Ya, jadi endingnya nanti ada di isu kemanusiaan. Makanya pembuka Pak Dekan itu nanti akan saya jadikan sebagai pernyataan penutup dari obrolan kita hari ini. Oke, saya bikin slide singkat begini. Sebenarnya teori ini panjang sekali. Saya pamit menggunakan cara berpikir agak pil-buldu. Ketika buldu sebenarnya pembicaranya panjang ini kan, mulai dari habitus, lalu kemudian feel, lalu kemudian disposition di dalam habitus itu melahirkan doksa. Doksa kata burdu bersifat unconscious, kadang-kadang unrecognized, tetapi lalu kemudian ketika dia recognize dan practice, doksa itu lalu kemudian menjadi ortodoksi, kan sederhana begitu. Lalu kemudian ortodoksi itu akan mendapatkan challenge di dalam ruang-ruang yang baru. Nah, challenge terhadap ortodoksi yang di dalam ruang-ruang baru itu melahirkan heterodoksi. Oke, itu sederhananya struktur berpikir teoritisnya. Ini karena saya bicara di hadapan orang FISIP gitu, jadi saya Pak Dekan dan Pak Direktur, jadi biar kelihatan agak sosiologis gitu kan. Tetapi memang ilmu saya ilmu agak nakal gitu. Basic saya juga di tafsir seperti Kang Pak Direktur ini. Ya benar ya Pak Direktur ya, sama ya. Basicnya di tafsir hadis, tapi kita orang tafsir hadis yang agak sedikit gimana gitu. Ya tapi masih baca tafsir kita, masih baca. Oke, baik. Ini kerangka berpikir yang saya mau gunakan hari ini. Nah, saya ingin menempatkan halal bihalal itu sebagai heterodoksi. Nah, kalau kita baca burdu, dalam pil burdu, ketika proses doksa menjadi ortodoksi, lalu kemudian kelahiran heterodoksi, bisa jadi dalam prosesnya heterodoksi nanti pada saatnya menjadi doksa baru, ketika dia unconscious, masuk dalam pikiran, menjadi bagian dari disposisi orang, lalu kemudian dan di dalam proses itu ada symbolic power, orang saling berebut, orang lalu kemudian saling berebut kuasa dengan modalitas yang dia miliki masing-masing. Oke, untuk melihat kerangka ini dalam memahami halal bihalal, saya mau mulai dari cerita. Mungkin dalam beberapa waktu terakhir, teman-teman mengikuti perang medsos. Ada sekelompok kelompok tertentu di kalangan Muslim di Indonesia saat ini. Saya tidak bisa menyebut jumlah karena tidak pernah melakukan kajian statistik secara mendalam. Tetapi yang pasti muncul meme atau muncul pesan-pesan singkat di media sosial yang menyatakan bahwa yang namanya Idul Fitri, ucapan yang benar pada saat Idul Fitri itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mendoakan agar semua ibadah Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara tradisi orang Indonesia dengan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin sebenarnya tidak punya pembenaran tekstual di dalam tradisi Islam. Ya sudah, perdebatannya ya rame. Mohon maaf lahir batin menjadi bid'ah dan seterusnya gitu kan. Menjadi seterusnya. Oke, itu satu. Kalau kita ikuti di media sosial itu rame sekali.
Lalu kemudian yang kedua, saya punya pengalaman personal. Saya punya pengalaman personal di rumah saya, di keluarga saya. Bapak saya itu termasuk, di keluarga kami termasuk keluarga yang tidak punya tradisi sungkeman kalau Idul Fitri. Jadi tiap kali salaman sama Bapak, cium tangan, wolak-walik seperti biasa. Kalau sama Ibu cipika-cipiki, gitu kan. Kalau ada terdengar ucapan minta maaf dan sebagainya, beliau akan langsung merespon. Apa yang perlu dimaafkan? Kamu bikin salah apa? Gitu. Karena kesalahan itu, tapi saat itu isunya bukan tentang bidah-bidahan, berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan isu tentang kebidahan gitu. Kalau yang ini yang sudah lama kali berlangsung, isunya adalah tentang pemaafan itu punya dua ruang. Ruang pertama itu ada di diri setiap orang yang mengejawantahkan sikap al-afu. Tuhan itu al-afu, berupa keterbukaan diri. Kalau bahasa orang Jawa tuh bilang yang hatinya jembar, hatinya luas. Setiap kali ada sesuatu yang tidak nyaman di luar dirinya karena perilaku orang atau karena keadaan, maka hatinya dengan cepat untuk membuka diri dan ridha dengan keadaan itu. Itu satu. Maka kalau begitu, ke dalam sebenarnya orang ini tidak pernah punya masalah yang perlu proses maaf atau memaafkan. Karena udah selesai di dirinya. Atau yang kedua, pemaafan itu seperti orang berhutang. Jadi kesalahan manusia dengan manusia yang lain, hakun adamiyun itu posisinya adalah seperti hutang. Maka ketika orang membayar hutang, pertanyaannya adalah hutang yang mana yang mau dibayar, make it real. Jadi tidak bisa bayar hutang, tapi pokoknya kayaknya saya pernah hutang deh, berapa dulu saya nggak tahu deh, pokoknya bayar aja deh. Oh nggak mau itu, kalau bayar hutang ya bayar hutang, clear, hutang mana yang mau dibayar. Maka pemaafan juga berada dalam posisi itu. Jadi kalau mau memaafkan, kalau kau mau minta maaf, clear dulu, habis bikin dosa apa, ayo. Jangan-jangan kalau kamu clearkan, make it explicit, belum tentu saya mau memaafkan juga. Tetapi kan berhubungan dengan yang pertama tadi, kejembaran hati yang jembar, hati yang terbuka untuk memberi maaf. Oke. Ya, jadi ada dua motif yang berbeda sudah. Ada dua motif yang berbeda. Yang pertama saya ceritakan tadi itu gejala-gejala mutaakhir, itu isu tentang purifikasi beragama. Maka lalu kemudian orang mau beragama persis hanya textually apa yang ada di masa Nabi. Maka ketika ada cara-cara baru, termasuk bermaaf-maafan dalam Idul Fitri, ditolak. Mereka tidak bisa menerima itu. Bukan tidak mau minta maaf katanya, tetapi itu bukan bagian dari Idul Fitri. Jangan ditambahkan ke Idul Fitri. Itu beda. Wah, mesak kan? Beridul Fitri dengan cara beda. Nah, itu yang saya sebut dengan heterodoksi itu kalau di dalam tradisi studi agama sering dituduh sebagai heresy. Kan begitu kan kalau kita di dalam studi-studi agama. Ya, heterodoksi itu tend to heresy. Dan itu terjadi. Oke, baik. Nah, sementara kalau yang kedua tadi motifnya berbeda. Yang kedua tadi motifnya juga tidak dalam konteks purifikasi. Tetapi motifnya fikih. Itu fikih banget. Cara pandang fikih bahwa pemaafan itu seperti orang membayar hutang. Maka harus clear barangnya yang mana. Makanya di keluarga kita hati-hati banget minta maaf. Karena sekali minta maaf justru akan dikorek. Ayo habis bikin salah apa, ayo. Jadi malah hati-hati gitu kan. Oke. Tetapi sebagai gantinya lalu kemudian, nah terakhir, cerita terakhir, baru kemarin malam saya sowan ke salah seorang kiai di Jogja. Sowannya jam 9 malam sampai jam 11 malam biasa kalau kiai gede itu justru jam selok beliau malam, jam sudah nggak ngaji lagi, habis sebelum itu kan ngaji. Nah, yang menarik begini, beliau justru bercerita, kata beliau, saya itu sudah bolak-balik baca hadis katanya. Saya tidak ketemu satupun hadis yang mengajarkan untuk meminta maaf. Tidak ada itu dalam praktek Nabi, tidak ada dalam praktek sahabat. Sepertinya mirip dengan yang purifikasi tadi. Tapi ternyata argumennya bukan tentang purifikasi. Tetapi kata beliau, yang
ada itu adalah apapun yang terjadi di antara manusia, maka pada akhirnya manusia itu menuju jalan akhir untuk kembali kepada Tuhan. Kalau Idul Fitri itu dimaknai kembali kepada Tuhan, maka cara kembali kepada Tuhan itu, kata beliau, yang benar adalah radiyatan mardiyah. Jadi ridho atas segala yang terjadi dan berharap ridho Tuhan. Maka kalau begitu, setiap kali bertemu orang, yang aku ucapkan adalah bukan meminta maaf. Aku meminta agar dia meridhoi semua yang pernah terjadi di antara kita. Jadi bukan tentang pemaafan, tapi meridhoi. Kalau bahasa kampung itu, kalau bahasa kita minta rela gitu ya. Tolong direlakan semuanya. Tapi nanti ini sama orang Bandung gitu ya. Ini guyonan, ada orang Makassar nggak di sini? Saya punya guyonan sama orang Makassar ini. Teman-teman orang Makassar juga yang mengajari guyonan ini. Kata orang Makassar gitu kan, ada teman bertamu ke Makassar, lalu kemudian orang Bandung mungkin temannya bawa istrinya. Yang nyambut temannya orang Makassar. Sampai di bandara, lalu kemudian karena dulu teman waktu bujang gitu kan, sekarang temannya yang orang Bandung ini main ke Makassar, bawa istrinya ke Makassar gitu kan, mau memperkenalkan sama temannya yang orang Makassar. Di bandara disambut sama teman orang Makassar. Apa bilang orang Makassar tadi? Lama tak jumpa. Istri kita tak? Katanya. Dia bilang, istri kita tak? Gitu. Buat teman yang orang Bandung langsung kaget. Oh, bukan, ini istri saya, bukan istri kita, katanya. Karena kalau orang Makassar, kita itu untuk penghormatan istrimu, gitu. Istri kita tak? Gitu. Sudah kaget orang Bandung sekali. Habis itu orang Makassar bilang lagi, nanti malam kita tidur di mana? Tunggu dulu, kita tidur di mana? Kamu tidur saja sendiri gitu kan. Karena kita itu dalam bahasa masyarakat penghormatan gitu ya. Oke, jadi yang maksud diberita, saya mau kembali ke ridho-ridhoan tadi. Ini guyonan orang di kampung saya di Banjarmasin sana. Jadi hati-hati kalau minta rela itu. Termasuk diantaranya minta relakan pasangan. Itu kalau minta relakan pasangan itu kita merelakan pasangan kita gitu kan. Oke, hati-hati karena rela itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab sebenarnya punya konotasi yang berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa bermakna melepas apa yang kita miliki. Itu kita merelakan gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab kan ridho itu ridho dalam pengertian kita tidak lagi memiliki beban dalam hubungan dengan orang lain ataupun dengan Tuhan. Oke, baik. Saya mau kembali ke tadi. Jadi, ini ada 3 kasus. Tiga-tiganya menggugat halal bihalal, tiga-tiganya menggugat maaf-maafan sebenarnya. Yang pertama, menggugat maaf-maafan dengan argumen purifikasi beragama. Yang kedua, menggugat maaf-maafan dengan argumen fikih. Karena maaf itu hakun adamiyun, maka dia seperti hutang, harus eksplisit. Dan yang ketiga, menggugat maaf-maafan dengan argumen yang lebih spiritual. Jadi isu tentang kembali ke substansi fitri, kembali kepada Tuhan, karena substansi itu kembali kepada Tuhan, maka lalu kemudian kembali kepada Tuhan itu kata Quran yang benar adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali ke Tuhan itu kalau kata Quran yang benar adalah radiyatan mardiyah. Maka yang harus kita lakukan adalah meminta keridhaan ke sesama manusia. Jadi tiga argumen ini sebenarnya ada tiga argumen menolak halal bihalal. Nah, berangkat dari kasus itu, maka lalu kemudian saya ingin menempatkan halal bihalal itu sebagai, itu saya sebut di judul dengan heterodoksi. Jadi halal bihalal itu sebenarnya secara sosiologis itu adalah heterodoksi di dalam beragama. Doksa utama dari Idul Fitri itu adalah Idul Fitri sebagai puncak dari latihan atau praktek fisik dan spiritual sepanjang Ramadan, yaitu puncaknya. Maka orang lalu kemudian menamai Idul Fitri. Itu yang kita dapatkan di dalam penjelasan tekstual. Dan lalu kemudian sebagai puncak dari latihan fisik dan spiritual itu, ortodoksi yang terbangun pada masa kenabian dan pada masa sahabat relatif berbeda dengan kita. Itu yang memunculkan tiga penolakan tadi. Prinsip Idul Fitri itu ortodoksinya lalu kemudian adalah orang kembali kepada fitrah kemakhlukan manusia. Fitrah kemakhlukan manusia. Makanya lalu kemudian sering sekali orang mengutip fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala rujukan kepada manusia.
Atau seringkali orang merujuk kepada fitrah manusia itu ada di mana? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah tanya, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Oke. Lalu prinsipnya adalah mengembalikan kemakhlukan manusia di hadapan Tuhan. Selesai. Jadi lalu kemudian yang kedua, ortodoksi dari puncak itu juga seringkali dibangun dengan konsep tentang ketaatan. Maka seringkali setiap Idul Fitri, makalah yang kita dengar itu adalah, saya sebut makalah karena ini perdebat di dalam diskursus ilmu hadis terjadi perdebatan apakah ini hadis atau bukan. Dan saya lebih senang menyebut ini dengan makalah. Laisa al-'id liman labisa al-jadid walakin al-'idu liman kana ta'atuhu tazid. Bukan Aid itu orang yang berpakaian baru, tapi Aid itu orang yang ta'atuhu tazid, ketaatannya meningkat. Nah, kenapa ada ungkapan liman labisal jadid? Kalau begitu berpakaian baru macam-macam itu ya tradisi sudah ada sejak zaman Nabi. Karena pada saat yang sama ortodoksi dari Idul Fitri dari selesainya Ramadan itu adalah hari yang berbahagia untuk semua orang. Makanya ada riwayat yang sangat terkenal dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, kalau saya tidak salah, apa Abdullah ibn Umar, sorry. Coba cek nanti. Kalau tidak Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar. Mungkin Abdullah ibn Umar. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lahwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Dan ada hadis terkenal itu. Hadis ini mengatakan, ujar beliau, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Nabi sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah. Untuk apa? Tuhratan lis-shaimi, dia mensucikan orang yang berpuasa minal lahwi war rafati, dari lagha, dari kesia-siaan, dan ar-rafath, dari kekejian, keburukan baik perkataan atau keadaan, wa tu'matan lil masakin, dan dia menjadi pengenyang bagi orang-orang miskin, bagi orang miskin. Jadi maka memang Idul Fitri itu dimaksudkan sebagai perayaan, dan sering kita temukan misalnya di dalam i'anah dikutip misalnya pernyataan bahwa hari itu tidak boleh ada orang yang kelaparan gitu. Musannif i'anah mengutip itu. Lalu kemudian dulu sempat beredar ada broadcast pembacaan hadis dengan cara mujawwad. Mungkin teman yang seorang perempuan yang membacakan hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu Idul Fitri, pada satu hari Idul Fitri melewati seorang anak kecil yang sedang menangis. Padahal ini hari raya, kenapa kau tak berbahagia? Maka berceritalah dia tentang dia yang yatim, orang tuanya yang meninggal, dia tidak punya siapa-siapa lagi. Lalu kemudian akhirnya Nabi SAW sampaikan, kalau maukah engkau kalau aku menjadi bapakmu, Ali dan Fatimah itu menjadi saudaramu. Menjadi saudaramu. Lalu kemudian dia diberi pakaian, diberi makanan. Nah, pendeknya begini, jadi ortodoksi ini yang sebenarnya terbangun. Jadi ortodoksi ini berangkat dari doksa bahwa ya Idul Fitri itu adalah hari kebahagiaan. Hari kebahagiaan. Ketika orang bisa kembali ke dalam fitrah kemakhlukannya sebagai manusia, dan isunya tentang ketaatan yang meningkat. Nah, oke. Selesai sampai di situ. Tetapi lalu kemudian perjalanannya Idul Fitri menjalani proses panjang dari waktu ke waktu. Kalau orang di Indonesia lalu kemudian berhadapan dengan diskursus yang berbeda, Makanya Gurdu sering menyebut bahwa kalau ortodoksi itu dia sebut dengan embodied. Jadi doksa yang sudah menubuh menjadi pengetahuan, direcognize. Tapi kalau heterodoksi itu lebih sering muncul dari diskurs. Jadi heterodoksi itu bersifat diskursif. Jadi ketika muncul diskurs baru, dan diskurs itu muncul karena pertemuan dalam ruang-ruang baru, karena pergeseran ranah, pergeseran field, lalu kemudian perubahan capital, orang punya modalitas yang berbeda dan sebagainya, maka lalu kemudian muncul diskursus baru,
lalu kemudian diskursus ini mendorong lahirnya praktek baru, maka Bourdieu bilang kalau heterodoksi sebagai praktek, jadi sebagai praktek sebenarnya bersifat diskursif, kata dia, bersifat diskursif yang berbeda dengan ortodoksi sebelumnya, Oke, nah masuk ke dalam ruang baru di Indonesia. Nah, itu menarik, saya mau bilang di Indonesia saja. Pola keberagamaan kita to some extent sama, tapi juga berbeda. Secara diakronik, cara beragama orang di Indonesia merespon dan mengadopsi serta mengadaptasi ruang-ruang barunya. Komunalitas beragama itu sudah ada di tanah Arab, di mana doksa dan heterodoksi itu pertama kali terbangun. Lalu melahirkan teks-teks tentang Idul Fitri, teks tentang dan komunalitas itu tetap berlangsung sampai saat di Indonesia. Tetapi karena sifat komunalitasnya, maka lalu kemudian karakter-karakter komunalnya itu juga mempengaruhi bagaimana ortodoksi tadi diterima. Jadi komunalitas, ya karena sifat komunalitas beragama yang komunal, jadi tidak, sekalipun tadi dikatakan bahwa ibadah Ramadan itu adalah ibadah fisik dan spiritual, tetapi ketika dia dipraktekkan, prakteknya akan masuk ke dalam ruang komunal dan mengambil bagian dari komunalitas ini tadi. Ketika mengambil bagian dari komunalitas, maka lalu kemudian mau tidak mau dia akan mengadopsi sifat-sifat komunal di tempat baru di mana dia dipraktekkan, termasuk di Indonesia, Maka lalu kemudian konsep keridhaan orang lain, satu orang dengan orang lain di dalam ortodoksi misalnya, dipahami di Indonesia sebagai keterbukaan orang untuk saling memaafkan satu sama lain. Maka lalu kemudian di Indonesia orang menyelesaikan Idul Fitri dengan saling meminta maaf satu dengan yang lain. Karena itu karakter komunalnya orang Indonesia. Karakter komunalnya Indonesia. Ada yang menarik begini, tidak dengan Arab sebenarnya, dengan Arab hampir mirip pada beberapa hal, walaupun itu tidak menonjol. Orang Indonesia itu hampir semua gini saya ingat dulu. Suatu ketika dulu kita punya acara seminar internasional di Jogja, mengundang pakar Al-Quran dari berbagai negara di dunia, kerjasama sama IKSA. Lalu kemudian saat itu saya ingat yang ngisi materi itu Farid Eshak. Profesor Farid Eshak. Ketika Profesor Farid Eshak bicara, selesai, habis itu sesi pertanyaan. Ada mahasiswa Indonesia yang nanya, nah, bisa dibayangkan, kalau dalam bahasa Jawa, dia akan bilang begini, di nyun ngapunten, kalau badhe takon, nggak tahu saya kalau bahasa Sunda apa, bahasa Sunda gimana orang mau nanya. Jadi, tetapi karena pakai bahasa Inggris, dia nggak mungkin kan bilang nyun samudra pangapunten badhe takon. Jadi kalau bahasa Indonesianya, mohon maaf saya mau nanya gitu kan. Dia Inggris kan akhirnya, Prof, I'm so sorry, I want to ask gitu. Itu Profesor Eshak langsung ketawa, you are very Indonesian. Kamu salah apa? Kenapa harus ngomong mulai dari minta maaf gitu? Kenapa harus mulai dari minta maaf katanya? Kan sama gitu. Kalau orang Sunda pakai apa sih minta maafnya? Orang Sunda? Punten. Nah, sampun, punten gitu kan. Lu salah apa mau ngomong kok pakai punten gitu. Padahal ini mau tanya di forum resmi gitu kan. Mau tanya di forum resmi kok pakai punten gitu. Ya sama orang Jawa kan juga, punten, ngapunten gitu. Badhe takon gitu. Mohon maaf, mau tanya gitu kan. Akhirnya dia Inggris kan, mohon maaf, mau tanya itu. I'm sorry, I want to ask. Dan bagi orang Barat kan jadi asing gitu. Ini apa sih orang kok mau bertanya di forum akademik resmi kok pakai minta maaf dulu gitu kan. Jadi orang ada karakter komunal permintaan maaf itu menjadi pembuka bagi orang Indonesia.
karakter komunal. Maka karakter komunal itu juga menandai Idul Fitri. Maka ketika orang bertemu satu sama lain, maka menjadi permohonan sebagai karakter komunal, ya permohonan maaf itu yang diajukan. Di samping tentu alasan-alasan, ada alasan-alasan pembenar lainnya banyak kalau kita cari. Alasan teologis bahwa kalau kita mau mendapatkan ampunan dari Tuhan, kita juga harus mendapatkan ampunan dari manusia, maka lalu kemudian kita harus saling bermaaf-maafan dengan manusia agar itu sempurna. Oke, saya tidak akan bicara itu, karena itu banyak di halal-bihalal yang lain, gitu kan. Di halal-bihalal yang lain sudah banyak dibicarakan bagian yang itu. Jadi itu tidak salah, saya tidak bilang itu salah, saya hanya mau melihat sisi lainnya saja. Oke, pertama komunalitas. Kemudian yang kedua, menariknya lalu kemudian, Idul Fitri itu di Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa agama. Dia juga peristiwa sosial, politik, bahkan ekonomi. Maka lalu kemudian Idul Fitri itu di Indonesia menjadi ajang rekonsiliasi. Makanya kita sering dengarkan posting di media sosial tentang kapan halal bihalal pertama kali dipakai. Wa fi riwayatin dimulai oleh Kiai Wahab Hasbullah ketika di masa akhir-akhir Orde Lama harus merekonsiliasi Nasakom, Masyumi, dan NU, maka mengambil momentum ketika Soekarno tanya sama beliau, mengambil momentum Idul Fitri, maka Kiai Wahab Hasbullah menggunakan istilah halal bihalal agar orang datang saling menghalalkan, saling membersihkan, maka di sana muncul permohonan maaf satu sama lain. Wa fi riwayatin, muncul riwayat baru tahun ini saya baca postingan itu, ternyata tradisi dan istilah itu sudah lama digunakan di kalangan Muhammadiyah pada tahun 1920-an, bahkan di majalah Suara Muhammadiyah di awal-awal itu sudah ada ucapan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin yang dicantumkan dalam di majalah. Tapi wafi riwayatin, riwayat lain mengatakan tradisi berkirim mengucapkan selamat Idul Fitri dengan saling memohon maaf itu lebih tua lagi sebenarnya. Sampai pada masa kolonial di tahun 1880-an ketika Belanda datang ke Indonesia, orang-orang yang belajar di sana mulai mengenal konsep kartu pos. Lalu kemudian kartu posnya dimodifikasi menjadi kartu ucapan Lebaran. Oke. Saya tidak akan mentarjih melakukan terjih terhadap tiga versi ini. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah bagaimana lalu kemudian sesuatu yang dulunya adalah selebrasi. Jadi ortodoksinya sebenarnya selebrasi. Ortodoksi dari Idul Fitri itu dulu selebrasi. Tetapi di Indonesia dia tidak sekedar selebrasi. Karena ada kebutuhan yang berbeda, maka lalu kemudian dia menjadi ajang rekonsiliasi. Nah, sebagai media rekonsiliasi, maka orang harus menciptakan media-media baru yang memungkinkan rekonsiliasi ini terjadi. Maka muncullah konsep halal bihalal, maka muncullah pernyataan-pernyataan saling mohon maaf lahir dan batin, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga juga bagian dari heterodoksinya, selebrasi itu ya selebrasi spiritual, selebrasi personal, lalu kemudian semua orang diberi makan, diberi kenyang agar bisa merayakan semuanya, merayakan bersama-sama. Maka sekarang selebrasi ini masuk ke ruang baru, ini juga heterodoksinya, menjadi commodified. Ya, dikomodifikasi. Saya baru baca tulisan di islami.co. Ada tulisan terbaru di islami.co, melanjutkan cerita tentang kartu-kartu tadi. Sebenarnya di TV, orang rame-rame mengucapkan, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Baleho di mana-mana juga gede, kepala daerah, pemimpin politik, ramai-ramai membuat baleho dengan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan sebagainya. Belum lagi akhirnya media berbagai media menyajikan, wah, pokoknya sudahlah, kalau saya senang, saya itu anak saya itu sampai hafal lagu itu ya.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba-tiba. Anak saya sampai hafal lagi tuh. Jadi pokoknya penggiat lagu-lagu rohani panen itu. Apalagi musim pandemi gitu ya. Wah, panen dah semuanya. Komodifikasi itu kan tidak selalu jelek. Komodifikasi itu tidak jelek, tapi commodified. Jadi dia memunculkan cara-cara baru orang merayakannya. Jadi cara merayakannya cara-cara baru. Dan cara merayakan ini tidak lagi sekedar tentang selebrasi kemenangan spiritual. Tetapi cara merayakan itu juga menjadi ruang komodifikasi untuk perputaran kapital. Perputaran kapital. Kapitalnya muter dan maksiat banget. Maksudnya ya perputaran dan seterusnya. Nah, sampai titik itu maka ada catatan penting menurut saya. Jadi ketika kita bicara halal bihalal, maka lalu kemudian halal bihalal ini memang bergeser dari sepenuhnya dia ada pada religious field. Jadi fieldnya, ranahnya agama. Dia juga masuk ke ranah sosial di dalam ortodoksi. Tetapi ranah sosialnya juga berkembang. Ranah sosialnya tidak lagi sebagaimana yang ada di dalam ruang ortodoksi. Lalu kemudian dia juga masuk ke ranah politik, dia juga masuk ke ranah ekonomi, dia dijadikan sebagai simbol dan sebagainya. Nah, yang saya mau katakan lalu kemudian adalah bahwa dari kacamata ini, kemunculan heterodoksi di dalam merayakan Idul Fitri tidak serta-merta lalu kemudian berujung kepada heresi sebagaimana yang lazim di dalam konsepsi sebagian orang ketika menggunakan konsep heterodoksi dari Bourdieu sebagai kelanjutan dari ortodoksi. Cara pandang ini yang dipakai oleh kalangan Puritan tadi. Cara pandang ini yang dipakai oleh Puritan. Setiap heterodoksi itu adalah heresi. Tetapi ternyata ketika Idul Fitri sebagai heterodoksi dipahami sebagai proses yang lahir dari pergeseran ranah, maka lalu kemudian dia tidak serta-merta menjadi heresi di dalam beragama. Di dalam heresi beragama. Kenapa? Karena dia adalah tuntutan. Dia tuntutan luar. Nah, pertanyaan pentingnya adalah, apakah tuntutan ini sesuatu yang benar-benar baru atau sebenarnya sesuatu yang ortodoksi sendiri sebenarnya menyiapkan substansinya? Saya mengambil posisi mengikut yang kedua. Ortodoksi sebenarnya sudah menyiapkan. Maka ketika ortodoksi bilang bahwa itu selebrasi spiritual, itu selebrasi kemenangan latihan fisik, itu selebrasi kemenangan spiritual, lalu bagian dari selebrasi itu adalah semua orang harus bisa merayakannya, maka sebenarnya ortodoksi dari awal sudah menyiapkan ranah sosialnya. Hanya ketika lalu kemudian ruang sosialnya berubah, ruang sosialnya baru, maka dia lahir dalam bentuk-bentuk yang baru. Maka ini kalau bahasanya Prof. Alinuddin mau bilang bahwa halal bihalal itu adalah bid'ah hasanah. Nggak cukup sekali gitu kan. Dia memang bid'ah, dia memang heterodoksi. Dia bisa jadi, tetapi dia tidak serta-merta dimanai heresi dalam pengertian yang negatif. Kenapa? Karena dia jawaban terhadap ruang baru. Terakhir, saya ingin menutup dengan pernyataan ini yang dibilang oleh Prof. Alinuddin tadi. Maka sebenarnya halal bihalal itu, dengan halal bihalal kita sedang merayakan kemanusiaan dalam beragama. Jadi, dalam beragama kita tidak bisa melepaskan diri kita dari kemanusiaan. Maka ketika ada halal bihalal, kita ingin meneruskan bahwa beragama kita tidak berhenti hanya pada selebrasi spiritual. Beragama kita itu adalah proses kemanusiaan. Maka orang di Indonesia membikin bid'ah baru tentang halal bihalal,
tetapi sebenarnya dia bagian untuk merayakan kemanusiaan dalam beragama. Lalu perayaan kemanusiaan dalam beragama ini, saya ingin mengutip dawuhna Habib Ali Al-Jufri, benar Ali Al-Jufri ya, ketika beliau nulis buku yang judulnya Al-Insaniyatu Qabla Tadayyun, kemanusiaan sebelum beragama. Jadi kita disuruh puasa, kita disuruh beribadah sepanjang macam-macam puasa, sebenarnya untuk mengontrol kemanusiaan kita. Itu kan menarik begini. Dengan mengontrol kemanusiaan kita itu, maka lalu kemudian kita bisa beragama. Kita bisa beragama. Kalau begitu, keberagamaan kita itu juga harus berujung kepada kemanusiaan lagi. Bukan lantas menghilangkan kemanusiaan. Jadi Imam An-Nawawi ketika mensyarah, Nawawi Al-Bantani ketika mensyarahi Bidayatul Hidayahnya Imam Al-Ghazali sampai pada qaul Imam Al-Ghazali annas-sauma asasul ibadat, ujar Imam Al-Ghazali, puasa itu adalah asas atau pangkal dari segala ibadat. Lalu kemudian beliau katakan itu sebagai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, penegah dari, disebut sebagai asas ibadat karena puasa itu berfungsi untuk menahan segala syahwat. Menahan segala syahwat. Lalu ada penjelasan panjang, beliau menceritakan syahwat itu kenapa disimbolkan dengan makan dan menahan kemaluan, karena dua titik syahwat itu yang bisa menghilangkan kemanusiaan manusia. Dua titik syahwat itu. Jadi makanan yang terlalu berlebihan, manusia akan kehilangan kontrol terhadap dirinya. Kemaluan yang dipakai tanpa aturan, manusia akan kehilangan kontrol juga terhadap dirinya. Nah, itu yang disebut Prof. Ali Bri tadi dengan zujina. Maka puasa itu sebenarnya adalah proses beragama untuk mengontrol kemanusiaan. Maka konsekuensinya, selesai beragama ini, dia harus dikembalikan kepada kemanusiaan. Jadi, saya mau katakan dengan eksplisit begini. Tak tepat mungkin orang beragama, ketika beragama untuk mengontrol kemanusiaan, tapi hasil beragamanya adalah mencederai kemanusiaan. Beragama untuk mengontrol, mengendalikan kemanusiaan, maka hasil dari beragama harus memanusiakan manusia, harus meninggikan manusia, harus menempatkan manusia sejajar dengan manusia yang lain. Terakhir saya mau tutup dengan lagi-lagi cerita Imam, ini bagian ceramahnya nih, Pak Direktur, bagian ceramahnya di ujung ya. Ini bagian ceramahnya gitu. saya mau tutup dengan penjelasan Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis as-siyamu junnatun. Keren ini. As-siyamu junnatun. Ujar beliau menjelaskan junnah itu dengan al-wiqayah anis syahawat. Menjaga manusia dari segala syahwat, kata beliau. Nah, tetapi yang menarik gini penjelasannya. Kenapa lalu kemudian Nabi menggunakan term junnah dan benteng? Oleh Imam Nawawi, benteng itu diterjemahkan dengan al-wiqayah. Wiqayah itu penuh melindungi, yang menjaga, yang menjaga. Dan yang dijaga apa? Yang dijaga adalah syahwat. Jadi dijaga adalah syahwat. Lalu kemudian Nabi bilang, kalau orang berpuasa, idza shama ahadukum fala yarfus wala yafsuq wala yajhal. Jangan yarfus, jangan berkata rafas, berkata jelek, jangan berbuat fasik, berlebihan, dan jangan yajhal, jangan berbuat bodoh atau membodohi orang lain. Nah, gini kan asumsinya begini, asumsinya. Kenapa Nabi menggunakan tamsil benteng? Jadi bacaan kita bisa membaca secara kontekstual benteng itu. Bagi orang Arab saat itu, jadi konsep benteng itu adalah konsep sosiologis dan konsep topografis dari Arab saat itu. Jadi topografinya Arab saat itu kan orang tinggal di lembah dari daerah yang berbukit-bukit.
Bukit ini bisa menjadi alat perlindungan mereka. Setiap suku akan tinggal di lalu satu. Kemudian yang kedua, kadang-kadang bagi suku-suku yang punya kemapanan, mereka akan bikin benteng, bikin tembok tinggi yang mengelilingi kampungnya, mengelilingi kampungnya. Jadi untuk apa? Jadi topografi itu membuat mereka punya imajinasi tentang benteng, baik yang benteng itu mereka bangun secara sengaja atau benteng yang dibangun secara benteng yang terbentuk secara alamiah, yang berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk melindungi dari mereka dari serangan-serangan orang lain. Karena kerjaan suku saat itu kan perang-perang terus, perang antar suku. Maka benteng itu berfungsi sepanjang waktu. Kekalahan bagi perang antar suku saat itu adalah ketika pintu benteng bisa didobrak, lalu kemudian suku yang menyerang bisa masuk ke dalam. Lalu wilayah itu dikuasai. Itu kekalahan namanya perang saat itu. Maka Nabi menggunakan tamsil puasa sebagai benteng, ingin mengatakan, itu ngapunten kula mengulangi yang disampaikan Pak Dekan tadi, ingin mengatakan bahwa kalau begitu benteng puasa itu sebenarnya adalah benteng sepanjang tahun. Wah, ini bagian ustadznya, direktur. Bagian ustadznya gitu. Jadi benteng puasa itu adalah benteng sepanjang tahun. Makanya puasa tidak digambarkan sebagai penjara. Kalau ada orang gini, ini cerita nih. Kalau ada orang di hari-hari terakhir puasa mau gelut, mau berangkat, sambungan hadis itu kan idza qatalahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni shaim, kan gitu kan sambungan hadis yang as-shaumu junnah itu. Kalau ada orang hari terakhir puasa bilang begini, diajak orang gelut, saya sabar, aku puasa, tunggu nanti habis lebaran tak balas. Itu berarti puasanya bukan jadi benteng, tapi puasanya jadi penjara gitu kan. Karena dan kalau yang puasa menjadi penjara itu setan. Penjara yang menjadi puasa itu bukan orang berpuasa, tapi Tony. Saya Tony maksudnya. Itu Tony, saya Tony gitu. Oke, baik. Jadi tamsil itu tamsil yang sangat kontekstual karena dia berhubungan dengan topografi orang Arab saat itu. Jadi orang Arab bisa paham. Nah, kita sekarang karena jarang punya benteng, jadi mungkin nggak kebayang kalau disebut puasa sebagai benteng. Bayangkan kayak opo benteng gitu ya. Makanya sesudah puasa bisa gelut lagi, sesudah puasa bisa berantem lagi. Ya. Ala kulli hal. Saya sudah lewat 5 menit dari jatah Pak Jack. Oke, saya ingin menutup dengan kalau begitu dengan pernyataan ini tadi bahwa dengan halal bihalal kita sebenarnya sedang belajar. Para yai, para alim di Indonesia dulu entah namanya apa, dengan halal bihalal, dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Para yai, para alim, para ajengan, para sepuh kita sedang mengajarkan kepada kita bagaimana puasa kita itu adalah proses beragama. Yang tujuannya sebenarnya adalah mengendalikan kemanusiaan kita. Maka buah dari puasa itu juga harus kemanusiaan yang meningkat. Kemanusiaan semakin dijaga, kemanusiaan semakin dihargai, kemanusiaan semakin dihormati, tidak sebaliknya. Dan itu menjadi gambaran keberagamaan secara umum. Apapun cara beragama kita. Sholat kita, kah bacaan Quran kita, kah ngaji kita, kah zakat kita, kah haji kita, kah. Semua adalah cara beragama yang berangkat dari aturan-aturan untuk menjaga kemanusiaan. Maka buah dari beragama itu harus kemanusiaan yang semakin baik, yang semakin hidup. Mudah-mudahan dengan begitu, dengan berkah Ramadan tahun ini, berkah dari halal bihalal hari ini, kita semua bisa menjaga kemanusiaan kita di dalam agama, kemanusiaan kita dalam beragama. Terima kasih kepada CASSR, Pak Direktur, wabil khusus Pak Dekan dan seluruh jajaran, Pak Cecep dan semuanya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salah khilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.